Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Awalan ayyuhal waladul adibu, laqad mannallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsirah awjadaka ba'dal adam wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil islami alladhi huwa a'zamu ni'matin wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basari wal lisan wal yadaini war rijlain wa khalaqaka basharan sawiyan fi ahsani khilqah kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa a'taka as-sihhata wal 'afiyata wa wada'a ar-rahmata laka fi qulubi walidayk hatta rabbayaka tarbiyatan kamilah wa habbabaka ila ustadzika hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka ila ghairi dhalika min ni'matihi ta'ala allati la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para santri santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, pengajian kita, kajian kita tentang akhlak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam keilmuan, mulai dari alam kejahiliahan menuju alam keislaman, dari kegelapan menuju yang terang benderang. Mudah-mudahan Nabi kita memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Judul kita pada malam hari ini adalah kewajiban anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Kewajiban anak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, guru kita mengatakan ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab. Ini kita didoa oleh guru kita di awal. Kita dianggap akhlak anak sudah berakhlak karena kita sudah menamatkan akhlak lil banin jilid 1 yang mengajarkan kita bagaimana cara kita mulai dari tidur sampai kepada belajar di sekolah, pulang sekolah. Pada malam hari ini kita diberikan judul oleh guru kita, kewajiban anak terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladul adib, wahai anak-anak murid-murid yang berakhlak, yang beradab. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika bini'amin katsirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kita diceritakan oleh guru kita ini bahwa yang pertama Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Aujadaka ba'dal adam. Beliau menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Allah mengadakan kamu yang sebelumnya kamu tidak ada. Dulu kita tidak ada. Sekarang kita menjadi ada. Inilah pertama nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setelah kita dijadikan dari tidak ada menjadi ada, wa ja'ala laka aqlan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam diri kita ada namanya akal. Akal inilah yang membedakan kita dengan binatang. Makanya manusia kalau tidak dia pakai akalnya, dia disamakan dengan binatang. Karena binatanglah yang tidak punya akal. Dia punya badan sehat, punya nafsu, tapi tidak punya akal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia berbeda dengan binatang kalau kita dilengkapi oleh Allah dengan akal dan nafsu. Akal inilah yang akan kita didik menjadi manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Maka guru kita mengatakan, setelah kamu dijadikan dari tidak ada menjadi ada, wa ja'ala laka aqlan. Lalu Allah menjadikan bagimu akal, pikiran. Wa hadaka ila dinil Islam. Dan Allah memberikan kamu petunjuk, hidayah untuk memeluk agama Islam. Memberikan kita hidayah dapat memeluk agama Islam. Alladzi huwa a'zamu ni'matin. Agama Islam merupakan nikmat yang paling besar. Ya. Karena dengan kita Islam, kita boleh masuk surga.
Kalau kita tidak Islam, tidak boleh kita masuk surga. Tidak boleh melihat pun kita tidak boleh, apalagi akan masuk. Karena Islam itu menjadi tiket kita untuk bisa dekat dengan Allah. Hanya orang Islamlah yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beragama Islam, kita tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang wajib kita lakukan, mana yang wajib kita tinggalkan. Karena Islam itu hanya dua, perintah dan larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, kita ibadah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Allah melarang kita meminum minuman keras, kita jauhi. Salah. Allah melarang kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita wajib meninggalkannya. Karena Islam itulah menjadikan orang menjadi taat kepada Allah. Karena Islam artinya tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah yang dikatakan takwa. Hanya orang Islamlah yang akan bisa melakukan yang namanya takwa. Ya, jadi Islam itu merupakan nikmat yang paling agung bagi manusia. Sehebat apapun kita, kekayaan kita banyak, rumah kita mewah, usaha kita berhasil, tapi kita tidak beragama Islam, tidak ada gunanya. Kekayaan hebat akan jadi tambahan siksa, rumah mewah akan menjadi siksaan. Begitu juga harta benda, usaha yang banyak-banyak itu akan berubah nanti menjadi api neraka. Di dunia dia senang, di akhirat dia akan susah. Mulai dari kubur dia akan susah, dia akan menjerit-jerit kesakitan. Sehingga orang-orang yang baik akhlaknya, bertakwa kepada Allah, dia jalankan ajaran Islamnya, kalau dia sakit, dia sakratul maut, dia sekarat, Allah akan memperlihatkan baginya, oh kalau kamu orang baik, kamu akan setelah mati nanti kamu akan menempati rumah yang bagus, itulah surga. Kuburmu nanti akan menjadi taman surga. Tapi orang-orang yang nakal diperlihatkan tempatnya di kubur itu menjadi lubang dari lubang api neraka. Di akhirat dia akan diperlihatkan orang yang dibakar, dipanggang di api neraka, maka dia sangat susah, sangat takut. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, beragama Islam, bertakwa, berakhlak, kalau dia sudah dimandikan, dia minta untuk segera dimakamkan, supaya dia segera menempati rumah barunya yang mewah. Di dunia boleh rumah kita beratapkan sing. Di dunia boleh rumah kita bertembokkan bambu.
tetapi di dalam kubur rumah kita akan mewah. Di akhirat nanti rumah yang sangat luar biasa hebatnya. Jangan digambarkan rumahnya presiden. Kalau presiden masih, ini rumah dunia kecil, jelek kalau dibandingkan dengan nikmat Allah nanti di akhirat. Maka ya, Allah telah menjadikan kita menjadi orang yang beragama Islam, yang merupakan nikmat yang a'zamu nikmatin. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basari wal lisan. Lalu Allah memberikan kamu nikmat, diberikan pendengaran. Karena biar ada akal kita, tetapi kalau kita tidak bisa mendengar, maka kita akan menjadi layar sentuh kayak HP. Dicolek dulu baru dia nengok. Ya. Kalau dulu-dulu manusia yang kedok itu yang layar sentuh. Sekarang ya HP layar sentuh. Kenapa orang yang bisu, orang yang tidak bisa mendengar itu dikatakan layar sentuh? Karena kalau tidak digodet, tidak diginikan, dia tidak nengok. Seperti kita geser layar HP. Nah, makanya bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah manusia lengkap, telinga kita mendengar, kemudian wal basari, Allah memberikan kita mata untuk apa? Untuk melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran, untuk kita melihat kebenaran. Jadi mata akan kita pakai melihat kebenaran. Bis-sam'i wal basari wal lisani, Allah juga memberikan kita lisan. Apa lisan? Waalaikumsalam. Ya. Ya, jadi Allah memberikan kita 3 alat rekam. Telinga, mata, ucapan, suara. Untuk apa suara kita, lisan kita diberikan? Untuk kita ucapkan hal-hal yang baik. Nah, ini makanya kita dipanggil di awal tadi al-waladul adib, anak yang berakhlak, anak yang beradab. Ya. Apalagi Allah berikan kita setelah diberikan kita telinga, mata, mulut, wal yadaini war rijlain. Allah juga memberikan kita tangan. Allah memberikan kita tangan 2, kaki juga 2. Gambarkan kalau satu tanganmu, kalau kita diberi tangan kiri saja atau tangan kanan saja, maka satu tangan berfungsi untuk 2. Kita pakai makan, kita pakai bersihin kotoran. Itu yang kita pakai di pantat, itu yang kita pakai di mulut. Maka alhamdulillah berbahagia kita, bersyukur kita, Allah jadikan kita 2 tangan. Tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Kalau telingamu berair, pakai tangan kanan atau kiri? Kalau nyedi, bersihin telinga yang punya kedok, pakai tangan kiri atau kanan? Kiri. Membersihin pantat pakai tangan, kalau makan pakai tangan. Syukur. Ada orang satu tangannya
itu yang dia pakai di mulut, itu yang dia pakai di pantat. Ada orang tidak punya tangan juga, hanya kaki, makan pakai kaki, bersihin pantatnya pakai kaki. Ayo gambarkan bagaimana caranya kalau sudah berak, kemudian dia punya kaki saja, tidak punya tangan. Allah menciptakan manusia seperti itu. Tetapi manusia karena hebatnya, kalau ada kekurangannya pasti ada kelebihannya. Nah, selalu manusia itu bagaimanapun keadaannya wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta satu kaki yang dikasih, nanti yang satu kaki itu bisa berbuat, bisa dia nulis pakai kaki. Betapa banyak pelukis-pelukis yang diberikan nikmat oleh Allah punya satu kaki, kakinya itu dipakai untuk mengukir, melukis, dapat uang banyak, dapat rezeki banyak. Kita yang lengkap ini punya kekurangan. Tangan kita dua, tulisan kita sendiri tidak bisa kita baca. Nulis bahasa Arab tidak bisa dibaca. Yang disalahkan gurunya. Tidak bisa kita baca tulisan Pak Ustadz, padahal tulisannya juga salah. Nah, Allah menciptakan dua tangan dan dua kaki. Wa khalaqaka basyaran sawiyan fi ahsani khilqatin. Allah menciptakan kamu menjadi manusia yang lengkap kejadiannya. Ya, coba mulai dari kaki. Kaki kita punya jari-jari. Andaikan kaki kita tidak punya jari-jari, berembin tak bertelinjak, kalau kita mau ngambil sesuatu yang agak tinggi, tidak cukup dengan kaki kita, tidak bisa kita hanya begitu aja. Ada kaki kita, ada jari-jari kita untuk menahan kita sehingga kita bisa mengambil sesuatu yang di atas. Ada lutut kita. Kalau tidak ada lutut misalnya lurus, bagaimana cara kita kalau mau ruku? Bagaimana cara kita kalau mau sujud? Iya. Makanya kita bersyukur. Ada orang lututnya tidak bisa bengkok. Sholat lurus ke depan kakinya. Atau lurus ke belakang kakinya. Ada orang dijadikan dunianya tidak rata. Atas sebelah. Satu lekuk, satu montong. Itulah jalannya begini. Karena kakinya atas sebelah. Jadi sama dengan orang yang lekuk dunianya sebelah. Ya. Tapi kita alhamdulillah lengkap kaki kita. Kita bisa lari, kita bisa memanjat. Gambarkan kalau dia punya kaki dua tapi tidak punya lututnya, tidak bisa bengkok. Gimana mau ikut pertandingan kalau ada lomba manjat pinang, naik jurakan? Gimana caranya mau naik jurakan kalau kakinya tidak bisa bengkok? Nah, alhamdulillah kita lengkap. Karena itu pakai nikmat yang hebat ini pada tempatnya. Jangan kita pakai kaki kita untuk nendang yang tidak bagus, beton kita tendang, nanti pola kakimu tidak bisa dipakai jalan lagi. Main bola, lihat bola yang ditendang, jangan beton yang ditendang. Nah, jadi kita diceritakan Allah lengkap sekali menciptakan kita. Hidung. Berapa lubang hidung kita? Dua. Kalau hilang batasnya ini bagaimana suaramu? Kalau ini tidak ada yang di tengah ini. Ayo, nggak bisa. Arifin aja kamu. Ya, ini saja hilang yang di tengah atau satu saja tertutup, suara kita sudah berubah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
lubang hidung kita lengkap. Ada orang yang diciptakan oleh Allah lubang hidungnya sebelah, ada yang tidak punya lubang hidung dibuatkan oleh dokter. Alhamdulillah kita dari kecil lengkap kejadian kita. Tidak ada jalan kita untuk tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik bentuk. Pernah kamu lihat kuda? Pernah lihat kuda? Bagaimana rupanya kalau kuda dipasangkan kacamata? Bisa enggak? Hah? Kalau kuda dipasangkan kaos, kemudian dipasangkan sepatu, bagaimana potongan sepatu kuda kalau kakinya seperti itu? Lalu kalau kuda mau dibelikan celana, bagaimana potongan celananya? Kalau kita alhamdulillah pakai celana tambah gagah, pakai baju tambah gagah, pakai kopiah semakin kayak ustadz, ya, pakai kacamata semakin gagah. Nah, misalnya kalau muka kita rata, hidung kita dari atas sampai bawah rata kayak kuda, gimana cara mau pasang kacamata? Harus digeteng ke belakang, tidak bisa pakai hanya di telinga saja. Nah, itulah sebaik-baik bentuk manusia, paling cantik, paling gagah. Sehitam-hitammu, orang mengatakan kamu jelek, coba kamu pergi study tour ke Taman Mini, ke kebun binatang di Taman Mini. Kamu lihat monyet, siapa gagahan monyet dengan kamu? Lihat, pegang kaca, gagahan saya dengan monyet walaupun saya hitam. Lihat di situ ada biba, potongannya seperti itu, mirip kayak anjing, masih gagahan kita. Lihat burung, cucuknya panjang, kita aja bisa pakai keju mulut kita. Ayo, kalau burung cerucuk, kalau mau pasangkan masker, gimana cara pasang masker? Nah, kita alhamdulillah ada penyakit yang tidak boleh kita hirup udara, suruh pakai masker, tinggal dicantol di telinga kita kiri kanan. Telinga sudah timbang. Andaikan telinga kita atas sebelah, di sini satu, gimana memasangnya? Nah, itulah hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau andai kata hidung kita dekat dengan pantat, di atas pantat tempat hidung ditaruh oleh Allah misalnya, setiap kamu ke WC kamu tidak akan pernah bisa tenang. Iya, itu makanya perlu kita renungkan nikmat-nikmat Allah ini supaya kita mau bersyukur. Allah telah menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Ya, badan kita lurus, enak kita pasangkan baju. Mulai badannya bengkok, ada dijual untuk menutup. Ya. Nah, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan. Setelah kita dijadikan sebaik-baik bentuk, wa a'taka sihhata wal afiyata, lalu Allah memberikan kamu kesehatan, keafiatan. Kamu sehat, terjaga dari penyakit namanya afiyah.
sehat. Maka kita minta sehat afi, yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Kita sehat dan dipelihara dari penyakit. Ada orang yang diberikan oleh Allah hidup tapi sakit-sakit terus. Nah, Allah memberikan kita kesehatan dan dipelihara kita dari hal-hal yang membahayakan afiyah. Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmat Allah, wa wada'ar rahmata laka fi qulubi walidaik. Allah menaruhkan rasa kasih sayang di dalam hati ibu bapak kita. Andaikan Allah tidak menaruhkan rasa kasih sayang kepada anaknya, banyak orang yang sia-sia hidupnya. Maka tatkala ada orang menyia-nyiakan anaknya, berarti dia tidak menerima apa yang Allah berikan. Allah berikan rasa kasih sayang, lalu ada orang membuang anaknya, ada orang menyia-nyiakan anaknya, ada orang tidak mendidik anaknya, maka rugilah kita dijadikan oleh Allah hidup di atas dunia ini. Hatta rabbayaka tarbiyatan kamilah. Nah, setelah ayah ibu kita diberikan kasih sayang, maka dia mendidik kita dengan pendidikan yang sempurna. Wa habbabaka ila ustazik, sehingga kamu juga disayangi oleh guru-gurumu. Dia mendidikmu agar gurumu cinta kepadamu. Hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka, sehingga gurumu mengajarkan kamu apa yang bermanfaat baik di dunia maupun dalam agama. Bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk dunia, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Ila ghairi zalika min ni'matillahi ta'ala allati la tuhsa. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kepadamu, yang tidak bisa dihitung. Ayo, kita bernapas 24 jam bebas, normal. Sementara ada orang di rumah sakit, bernapasnya pakai oksigen, berbiaya besar. Ada orang diinfus, ada orang dimasukkan makanan lewat selang, hidungnya diselangin, pantatnya dipasangkan selang. Kita alhamdulillah, kita bisa nyelang. Bukan diselangin, tetapi kita bisa angkat selang. Nah, karena itu bersyukurlah, manfaatkan kesempatan kamu dikasih, manfaatkan kesempatan. Kesehatan dikasih, kamu dapat ngaji, pelajari hasil pengajian. Jangan selesai ngaji, buku ditaruh di jendela. Kapan mau dibaca itu? Catat, tulis, bawa, pelajari dia. Jangan taruh di jendela. Jendela tidak mau baca buku. Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kayak tadi itu, berapa kali kita bernapas sehari semalam? Berapa banyak air yang masuk di badan kita?
Berapa macam makanan yang masuk di perut kita sehari. Perut kecil tetapi tidak pernah penuh. Nyambuk datang buih, jaja datang tama, nasi datang tama. Luar biasa Allah memberikan kita perut kecil, diisi terus menerus, tidak penuh-penuh. Ayo, berapa kintal sudah habis kamu makan dari sejak kamu mulai bisa makan? Ya, berapa karung kotoran yang sudah kamu keluarkan? Itu lancar semua. Sebagian Allah jadikan jadi tenaga kita, sebagian makanan kita Allah jadikan menjadi kesehatan, sebagiannya dikeluarkan yang tidak bermanfaat di badan, dikeluarkan untuk bermanfaat untuk yang lain. Bisa jadi rabuk, bisa jadi gas, ya. WC bisa dibuat jadi gas, dipakai masak oleh orang, ya. Semuanya itu menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya keluarga, pernah dulu dia kentutnya tidak bisa keluar. Wih, dibawa ke dokter, teriak, tidak bisa diobati sama dokter. Pakai kain tidak berani. Maka istrinya saja bisa tunggu di dalam kamar. Teriak-teriak sambil ngamuk-ngamuk. Ternyata obatnya hanya dia kejungkeng, nungke seperti orang sujud itu. Ternyata kentutnya salah masuk. Ya, begitu keluarkannya, but, kata kentutnya langsung sehat. Kentut tidak bisa keluar, dokter bingung, keluarga bingung. Ya, kentutnya salah masuk. Karena terlalu sering ditahan kentutnya, akhirnya masuk ke usus. Yang pun tak girang tahan kentut. Mentang melihat kentut bercat yang izin lalu du. Nanti kentut di julun guru. Ya, dilarang tahan kentut, lalu nanti di depan gurunya kentut. Kalau kita sholat tidak boleh kentut, wajib ditahan. Kalau kita belum sholat ingin kentut, kalau masih ada waktu silakan keluarkan kentutnya di WC lalu wudu. Jangan di depan orang dikeluarkan, sengaja tunggu temannya, kemudian sengaja disuruh temannya lihat kainnya di belakang, begitu temannya lihat kan, buk. Nah, itu tidak boleh itu namanya menghilangkan adab, ya, telang akhlak kita itu. Hilang kehormatan kita mun tegirang ngentut di julun batur luwe. Makanya jangan suka kentut di depan orang. Pertama nyoba-nyoba kita entutin batur. Lama-lama nanti kita di depan ustadz kita kentut. Udah biasa di depan ustadz, nanti kelepotan, akhirnya nanti di depan orang banyak kita kira diri kita sendirian, langsung but nengok kiri kanan, baru orang kaget, baru kita nyesel. Makanya jangan membiasakan diri pada hal-hal yang jelek, ya, karena itu nanti bisa menjadi biasa. Kalau sudah biasa maka kita tidak sadar. Nah, biasakan dirilah pada hal-hal yang baik. Karena Allah jadikan tangan kita untuk mengambil yang baik-baik. Allah jadikan telinga untuk kita dengar yang baik-baik. Allah jadikan, berikan kita mulut untuk pakai ucapin, makan yang baik-baik. Jangan sampai nikmat Allah yang begini hebatnya kita sia-siakan. Itulah sebabnya kita diminta membayar nikmat yang begini besarnya minimal dengan kita sholat 5 waktu. Terlalu besar nikmat Allah
terlalu banyak nikmat Allah yang kita diberi. Gigi saja sakit satu, ndak ada yang bisa kita kerjakan. Makan tidak enak, tidur tidak bisa tidur. Orang main-main kita yang marah, itu sakit satu aja gigi kita sakit. Ya, makanya kita disuruh oleh Allah sholat hanya 5 waktu aja berat. Banyak orang yang tidak sholat. Na'udzubillahi min zalik. Yang tidak sholat berarti dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau kamu perintah adikmu lalu adikmu tidak mau, senang kamu atau gedek? Marah kita. Apalagi Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita makanan, minuman. Lalu kita hanya disuruh sholat 2 rakaat selesai sholat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kecuali kalau dari pagi sampai sore kita sholat tidak ada jaraknya, ada alasan kita. Ini jarak subuh 10 menit, nanti lagi zuhur 10 menit, nanti asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Sisanya boleh kita pakai untuk yang baik-baik. Bengonean temangan si sembahyang. Makan lebih lama kamu sholat dengan makan. Lebih lama makan. Mangan, kelai mengaji, kelai mbet piring, kelai mengaji, kelai besuap, kelai mengeraos, kelai menongak-nongak, kelai menganget. Ya, kelai menginem, kelai besok ime, kelai mencuci piring. Lama itu. Kalau sholat, Allahu Akbar kabiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awalnya bismillah dan akhirnya saja disebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada gunanya kalau begitu cara kita membaca. Harus jelas. Nah, itu sebabnya sholat juga harus tenang. Ya. Paham ini? Kesimpulannya, orang yang beradab harus bersyukur kepada semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersyukur? Kita manfaatkan nikmat Allah itu pada tempatnya. Kesehatan kita pakai untuk ibadah. Telinga, mata, mulut, kaki, tangan pakai untuk yang baik-baik. Paham ini? Nah, jadi itu diceritakan kita oleh guru kita ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diceritakan bagaimana banyak nikmat yang Allah berikan kita, mulai dari nikmat yang paling besar kita dijadikan menjadi orang Islam, sampai kepada nikmat-nikmat yang orang anggap kecil, itu semuanya Allah lengkapi supaya tidak ada alasan kita untuk tidak berterima kasih atau bersyukur kepadanya. Insyaallah berikutnya akan kita bicarakan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya sebagai bahan renungan kita untuk mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.